setiap rumah kan pasti ada penunggunya ya Kak. Nah, termasuk rumah saya juga di setiap ruangannya pasti ada penunggunya. Nah, tapi yang anehnya di salah satu ruangan itu di kamar, di samping kamar saya lah posisinya sekarang. Itu tuh emang nggak boleh untuk apa namanya? Untuk ditidurin, untuk di nginap gitulah. Jadi tempat tidur. Emang di situ untuk tempat sholat. Nah, jadi pas uh, pas abang saya masih SD entah SMP gitu, daerah rumah ini tuh masih hutan, rumah-rumahnya tuh jaraknya tuh terlalu jauh, jadi bisa dibilang kanan kiri rumah saya ini hutan lah, kanan kiri belakang depan itu hutan. Nah, pas abang saya berkaca di maghrib berkaca, siap mandi berkaca maghrib, abang saya ngelihat sosok kayak Aladin dengan ciri khasnya tuh yang pakai sepatu runcing. Nah, dia ketakutan, terus dia cerita ke ayah saya, bilang kalau di kaca itu ada Aladin. Pas ayah saya lihat di waktu yang sama itu nggak ada apa-apa Kak. Nah, dicoba ayah saya besok harinya pas jamnya pun sama yang dilihat abang saya juga, pas ayah saya lihat emang nggak ada apa-apa, tapi pas dia lihat Aladin tuh muncul lagi gitu. Karena dia ketakutan kalau nggak ayah saya nggak ada di rumah, dia nggak mau masuk. Kalau maghrib itu dia di pos ronda yang cuman pakai kayu gitulah, duduk dari situ nunggu ayah saya pulang. Emang seserem itu rumah kalau nggak ada ayah saya juga kurang tahu kenapa. Nah, pas abang saya yang kedua tidur di kamar itu, ya dia mungkin lebih parah sih daripada saya kan cuma ditindih. Nah, dia itu kayak diangkat terus dijatuhkan lagi ke tempat tidur. Itu tuh bener-bener nyata, dan saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Memang dia keadaannya tidur tapi dia melayang gitu, terus tuh dijatuhkan. Nah, ayah saya panik dong kan, dia kenapa gitu. Ternyata dia itu habis pulang dari liburan, ternyata dia tuh bawa tempelan lah kalau orang bilang ya kan Kak, ketempelan. Terus dia nantang jadinya kena dia kayak gitu. Dia cerita, sadar itu dia cerita kan, dia bilang tadi aku nantang soalnya aku pikir dia nggak berani gitu, dia gitu kan Kak. Ternyata dipikir abang saya dengan dia baca surat-surat gitu, setan tuh bakal takut. Ternyata enggak Kak, hantu yang gangguin dia nih enggak takut dengan surat-surat itu Kak. Jadi makin abang saya baca, makin digangguinnya, makin dilawannya. Nah, pas yang saya alami itu ketindihan. Saya baru potong rambut kayak cowok gitu kan. Emang di sini nih ada kunti yang di belakang kamar tersebut. Dia tuh tinggal di sumur, entah di pohon pisang. Nah, terus dia memang agak genit sama cowok. Sama cowok dia memang agak genit.
Nah mungkin dipikirnya saya cowok atau kenapa, emang sebelum itu tuh nggak ada ketindihan apapun, nggak ada, cuman baru itu aja. Nah jam 1 siap begadang ya kan, namanya anak muda begadang sampai jam itu tuh udah ngantuk banget tuh kak. Jam 1-an tuh udah ngantuk tumben gitu kan, biasa jam 3 jam 4 nggak ngantuk, ini kok jam 1 udah ngantuk berat. Tuh saya tidur karena emang udah ngantuk, nggak mau nahan juga kan. Saya tidur, nggak lama saya tidur pun itu tuh mimpi dulu sih kak, mimpi dulu saya sadar ini nggak jelas. Itu posisinya tuh saya tuh hadap miring gitu tidurnya, bukan terlentang, bukan rungkup, bukan miring. Saya paksa bangun, emang berat nih kak, mau ngadep, mau terlentangkan badan memang apa namanya, memang berat kali kan. Nah semakin saya buka, semakin maksa buka mata kak, semakin semakin ngantuk, semakin berat mata nih. Nah tuh pas, tapi mulut nih ngucap terus gitu, ngucap terus, baca surat yang dihafal aja gitu kan. Nah karena udah nggak jelas, saya juga udah nggak bisa gerak, berat kali, yang benar-benar berat. Saya buka mata, saya paksa, saya buka, dia lewat di samping saya kak, di samping, tapi arahnya tuh ke atas gitu, kayak ngesot gitu, kayak ngeret badan dia, tapi ke arahnya tuh ke atas kepala saya gitu. Itu tuh kakinya benar-benar putih kain kak. Tuh saya lihat tuh, pas saya buka emang saya lihat tuh gimana, saya tengok ke atas emang nggak ada apa-apa. Nah udah tuh pertama tuh. Nah yang kedua nih, hari Jumat pagi tuh jam 9 jam 10, ayah saya kan emang sering keluar, kadang ngunciin pintu. Sekarang saya tidur kan, apalagi saya sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa, terus saya tidur juga, takutnya ada maling atau gimana, jadi dia sering tinggalin saya di rumah dengan keadaan tidur. Pas itu jam 9 jam 10-an tuh dia apa namanya, saya dibangunin. Saya pikir ayah saya yang ngebangunin saya, soalnya saya sering ngebangunin saya kan kalau udah kesiangan gitu. Nah saya tidur lagi, pas saya tidur lagi dibangunin lagi. Pas dibangunin pas dibangunin itu tuh apa namanya, ada yang ngintip kak, ada yang ngintip, tapi kayak sekilas gitu saya nampaknya. Saya itu tuh udah, pintu tuh udah terbuka kak, pintu tuh udah terbuka keadaannya, padahal sebelum saya tidur saya tutup, tiba-tiba udah kebuka pintu tuh pas dua kali bangun. Nah itu ngintip tuh kak, pas ngintip sekilas aja, sekilas saya kira salah lihat karena kan baru buka mata gitu kan. Sekilas saya lihat gitu, tidur lagi saya karena masih ngantuk berat, tidur lagi, dibangunin lagi. Yuk sampai 3 kali, entah 4 kali tuh bangunin lagi tuh. Ada tuh tangan tuh kak, tangannya tuh kayak kurus, pokoknya kurus, kukunya nggak panjang, kurus kayak tangan hewan lah, tapi dibilang hewan enggak gitu, ya kurus sekali, panjang, tangannya panjang, kukunya enggak. Terus saya kaget, saya pikir maling, saya udah ketakutan tuh. Nah pas nampak tangan, saya kejar kak, saya kejar. Padahal aslinya saya penakut, tapi pas kayak gitu saya berani gitu.
Pas saya kejar bentuknya tuh nggak bisa digambarkan dengan apa-apa, kayak gimana ya, aneh bentuknya. Pokoknya aneh lah bentuknya. Dia tuh kurus kurus sekali, kayak tengkorak gitu, tapi tengkorak kan ada tulangnya ada segala macam, dia nggak bisa lah pokoknya digambarkan kayak gimana. Tuh saya baca-baca, dia ngelawan saya. Nggak lama dari itu ayah saya datang udah pulang gitu kan, datang, dia hilang kak. Pas itu ayah saya nanya kenapa, ada maling kata dia. Enggak, tadi ada orang loh di sini, saya bilang gitu. Saya masih bilang dia itu orang, enggak ada siapa-siapa tadi gitu kata saya kan. Nah, dicari lah kan setiap sudut atau lari kemana gitu, tuh nggak ada ketemu apapun. Dalam mungkin halusinasi kata ya saya kan, berbangun itu ada lagi pas saya lagi main HP. Jadi kan posisinya tuh kasur saya itu pas di depan jendela itu kan. Nah, pas saya main HP lagi asik-asiknya, tiba-tiba saya menung ada kayak yang nantang saya nggak tahu siapa yang nantang saya. Terus dalam hati saya bilang gini, saya ngucap gini kan, duniamu, duniaku, aku nggak takut samamu karena ayahku lebih pintar darimu. Terus dia ngejawab suara cewek, dia ngejawab, mana ayahmu tadi gitu. Itu tuh badan tuh kak nggak bisa gerak lagi tuh kak, kaku semua, padahal keadaan HP tuh di badan masih. Terus ya tuh dia bilang, terus saya terkejut kan pas dia bilang mana ayahmu. Terus saya kayak baca-baca juga surat yang saya bisa. Habis itu badan nih udah bisa gerak langsung. Pas dia ngomong gitu tuh badan nih bener-bener kaku, kayak nggak bisa gerak. Terus mata nih ngantuk kali, tapi saya lawan kan mata saya ngantuk biar nggak ketiduran. Terus saya baca-baca, akhirnya badan nih jadi bisa gerak lagi. Abis itu kayak ya udah kayak nggak jadi apa-apa gitu kak, nggak takut, nggak lari juga nggak. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kayak gitu kan pasti lari kan, tapi pas kejadian sendiri tuh malah nggak takut, malah kayak berada di tempat aja gitu. Tuh teman saya juga pernah bilang kalau dia tuh setiap telepon saya pasti denger anak kecil lagi main. Ya logika aja lah, di kamar ada anak kecil main, sedangkan belakang dekat jendela tuh hutan, kayak kebun orang gitulah kak. Nah, mana ada anak kecil malam-malam main ke situ. Terus kata dia juga di kamar itu ada harimau, ada perempuan, ada tangan, dan ada kepala. Saya nggak mau percaya, tapi yang bilang kayak gitu tuh banyak gitu kan, bukan dia aja. Nah, baru-baru ini ayah saya itu habis nonton, ayah saya kan suka nonton YouTube yang horor-horor gitu kan, yang horor. Nah, yang kayak gitu. Terus dia habis lihat orang kesurupan malam Jumat itu kak, posisinya lihat orang kesurupan di YouTube. Nah, dia kan sering tuh nonton di ruang tamu. Di ruang tamu tuh dengan keadaan mati lampu. Dia suka nonton horor gitu. Emang sebelum itu dia sesudah nonton orang kesurupan, cewek orang kesurupan tuh,
Dia setelah itu nonton jaranan gitu, kuda kepang gitu kan, nonton itu. Nah tiba-tiba setelah dia nonton itu, gak lama dari itu dia tiba-tiba jalan, ngambil paku, monokok ke kamar yang saya bilang tadi tuh kak. Dia katanya mau pindahkan lampu. Tuh abang saya ke dapur, saya di kamar. Abang saya ngambil paku kan, disuruh dia. Gak lama abang saya ngambil paku, dia terpleset. Pas dia terpleset, panik dong kak, satu rumah panik. Terus dia bilang gini, pas kami angkat ke dia kan posisinya tuh apa ya, di tengah-tengah pintu. Jatuhnya itu tuh aneh, jatuhnya itu tuh apa namanya, kursinya tuh ke belakang gitu, ke belakang sampai jauh mentalnya. Terus dia tergeletak. Pas kami tanya dia ngapain, dia nggak tahu. Aku nggak ada ngapa-ngapain, kok aku bisa di sini, kata dia. Terus dia bilang, aku ngapain tadi, kok aku megang, kok ada paku di situ, kok ada palu di situ, dia bilang gitu. Nah pas itu tuh kan tetangga kan datang ya, tetangga yang depan itu dengar, karena kenceng kali kan kodokannya. Datang, terus ngapa, tanya, jatuh. Terus saya jawab langsung, jatuhnya jatuh di mana, kata dia. Di depan pintu tuh, kursinya sampai mantan. Enggak, kata dia, aku nggak ada, aku ya tadi habis nonton YouTube tadi di ruang tamu. Kok bisa sampai sini. Itu tuh posisinya hari malam Jumat jam 12 malam, tengah satuan gitu. Habis itu nggak, kata teman kata tetangga saya bilang, emang kamar nih emang nggak boleh di apa namanya, dihuni, emang ini tempatnya. Terus kayak hantu-hantu yang dari kebun tuh pada ke situ semua kak. Pokoknya yang ada di kamar itu tuh gelisah lah. Saya di kamar itu gelisah, bolak-balik kasur gitu kan, kayak posisi kasur tuh saya bolak-balikin, soalnya gak nyaman aja kak di kamar tuh. Tuh sholat suka sering gak diganggu, kayak ditarik-tarik, lupa rakaat keberapa, lupa suratnya, dibikin kacau pikirannya. Terus kayaknya nggak apa ya, kayak nggak nyaman gitu, bawah tuh kayak panas, kayak pengap. Padahal di dalam sedikit tempatnya, kayak barang-barang itu sedikit, tapi di dalam tuh ngerasa kayak pengap kali, kayak banyak orang di situ, kayak banyak barang-barang, pokoknya pengap lah kak. Nggak bisa dibilang pengap kayak mana, pokoknya kayak di kerumunan orang di situ. Kita dikerumunin barang-barang sebanyak-banyaknya. Nah kita cuma ada di situ, kayak gitulah di kamar tuh. Nah keponakan saya pun kalau masuk kamar itu tuh, karena kan anak kecil kan lebih sensitif ya kak. Nah pas dia masuk situ, dia langsung keluar, dia bilang ada hantu gitu. Terus kan kita tutup. Jadi selama dia main ke rumah ini, itu pintu kami tutup terus. Saya pun kalau misalnya lagi di depan TV, saya tutup terus pintu itu kak, karena pandangan saya tuh ke arah ke situ terus gitu, nggak ada ke tempat yang lain. Emang di setiap rumah saya tuh, ruangan rumah saya tuh memang ada penghuninya, cuman ya tergantung kayak yang ganggu mana, yang nggak ganggu mana gitu. Dulu tuh gangguannya banyak,
kayak memindahkan galon, kayak sembunyiin barang-barang kecil kayak remote, sisir atau apa gitu disembunyiin tuh Kak. Terus bunyi mandi, orang mandi di kamar mandi tuh mama saya pun dulu dengar kuntilanak ketawa maghrib lebih sering sih abang saya yang ketiga itu yang nengok Aladin itu, dia sering diganggu sama makhluk gitu. Makhluknya tuh nggak nentu Kak, kadang cewek kadang pokoknya berubah-ubah lah Kak, kayak jatuhin barang. Apalagi pas mama saya lagi sakit gitu banyak tuh Kak berdatangan tuh Kak, mama saya yang cerita Kak, ada kuda ngesot, kuda hitam ngesot, terus ada gundurwo, pokoknya macem-macem lah. Tapi berjalannya waktu gangguan itu pun kayak menghilang lah satu persatu, nggak kayak dulu. Dulu kan sering, sekarang udah jarang-jarang juga. Nah tapi anehnya rumah nih kalau ada ayah saya nggak serem Kak, tapi kalau saya sendiri itu bawahnya tuh kayak menyeram gitu, kayak menyeramkan lah pokoknya, kayak nggak nyaman gitu di rumah nih, kayak dipantau sama orang tapi nggak tahu siapa yang mantau. Tapi kalau ada ayah saya tuh ya fine aja, santai-santai aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Nah ayah saya pun karena kan saya kan penasaran ya, ayah saya bilang sama saya tentang pantangan gitu. Salah satunya pantangan tidur di ruang TV, dari ruang tamu ke TV sama dapur itu nggak boleh dijadikan tempat tidur. Nah jadi ada pas saya lagi asik-asik nonton sama ayah saya ketiduran depan TV, nggak tahu itu jam berapa, pokoknya tengah malam. Saya ini kayak kebangun tapi saya merem Kak, nggak mau saya buka mata. Itu kayak ada orang jalan Kak, kayak mana ya, kayak orang beraktivitas gitu Kak. Padahal saya buka mata saya nggak ada apa-apa Kak, nggak ada orang jalan sedikit pun. Tapi dengarnya tuh kayak intaan kaki tuh yang berjalan beraktivitas gitu, rame kali. Tapi anehnya saya nggak keinjak gitu, nggak ada ngerasa kayak diinjak gitu, enggak, tapi saya dengar hentaan kakinya itu. Nah saya ingat apa yang kata ayah apa yang dibilang ayah saya kan, jangan tidur situ soalnya itu tempat jalannya hantu yang dari rumah-rumah lain jalannya lewat situ, arah ke situ. Paginya badan saya sakit, nggak tahu kenapa. Saya nggak ada cerita ke siapapun soal ini, karena kalau saya cerita ke ayah saya pun pasti dibilangnya nanti itulah nggak mau dengerin, ngapain tidur di situ. Nah pasti bilangnya gitu. Terus ayah saya juga cerita bilang juga tetangga ini tuh punya penunggu masing-masing gitu, kayak ditunjukin ada di sini. Jadi kayak ya tanah kosong, hutan pasti ada penunggunya lah ya kan. Jadi tergantung yang mana ganggu mana enggak. Itu aja sih Kak pengalaman yang saya alami, nggak tahu ya serem apa enggak, tapi kalau kita yang ngelakuin sendiri sih merinding, cuman nggak takut kalau kita ngelakuin gitu. Tapi kalau saya cerita ulang kayak gini aja ini merinding. Ini aja saya ditemenin ayah saya, kalau nggak ditemenin tuh kayak
kacau kayak tadi tuh, kacau tuh Kak, mau ngetik aja saya banyak kata-kata yang berulang-ulang lah, eh, nggak nyambung gitu. Tuh tadi juga sebelum saya cerita ngetik yang pertama tadi, itu aja tuh tiba-tiba sesek dada saya Kak, sesek, nggak tahu kenapa sesek aja tiba-tiba, kayak kena ya, saya nggak pernah dicekek jadi nggak tahu rasa dicekek, pokoknya sesek aja gitu. Itu tuh padahal di kamar saya yang baru, bukan di kamar yang itu. Padahal saya cuma cerita, tapi bisa kejadian kayak gitu. Padahal saya nggak punya penyakit, riwayat penyakit yang lain gitu, saya nggak punya. Apalagi berhubungan dengan nafas tuh saya nggak ada sama sekali. Makasih Kak.